Ya kan pertama kali gua kerja dalam seumur hidup gua. Ya shock lah, Shock gitu ya. Shock culture, you know. Shock culture, ya. Culture shock. Yang satu stay cool, yang satu bacot gitu. Jadi kali ini nih kita itu pengen ngebahas sebuah kekuatan tim, bagaimana caranya membangun tim yang solid di balik sebuah perusahaan. Dan Ilona akan jadi operational manager di sini. Manajer bayangan. Baik, mana Bambang? Welcome to the Hustler Talk. Kita budget dulu kayaknya. Udah. Hari ini luar biasa ya. Hari ini luar biasa sekali. Udah ya. Enggak tuh orang lagi direkam juga. Bintang tamu kita adalah Tim kita sendiri. tim kita sendiri. Gila. Jadi sebenarnya awalnya Melo udah kita ini ya wawancarain ya awalnya. Iya. Cuma sekarang memang kita masuk ke bagian sesi tim internal. Tim internal. Kalau misalnya kalian lihat Javas dari, nah, Dari. itu di dalamnya kita yang bekerja, sama sekaligus yang ngerekam di belakangnya. Betul. Tembok maksudnya. Ya, bro. Jadi kali ini nih kita itu pengen ngebahas sebuah kekuatan tim, bagaimana caranya membangun tim yang solid di balik sebuah perusahaan. Yo, gimana maksudnya? Iya, Oh, itu iya. dibahas itu. Oke. Tapi maksudnya sebelum kita membahas itu, alangkah baiknya kalau misalnya dari tim internal itu pastikan sebuah perusahaan kan harus punya leadernya. Nah, leadernya itu kan harus kuat. Nah, ketika leadernya kuat itu dia harus punya visi misi yang kuat maksudnya. Nah, ketika perusahaan dikatakan kuat, ketika karyawannya atau timnya juga tahu visi misinya dari Java gitu kan. Betul. Nah, kita pengen tahu nih. Enggak, pertanyaannya apa ya? Enggak, sebenarnya kita pengen tahu nih bukan dari segi visi misinya, tapi dari segi mereka bekerja sama dengan siapa, yaitu bekerja sama dengan kita berdua. Nah, gue pengen kalian ngeliat gitu, pengen kalian tuh berpendapat kita tuh first impression kalian tuh bagaimana gitu. Kita tuh seperti apa sih di hadapan kalian? Gitu ya. Iya gimana? Berawal dari siapa yang paling kecil? Yuda lah. Udah. Ya, yang paling tua dulu sih, kan kasih contoh. Yang paling tua di Java. Gua. Wih. Yang paling tua di Kayaknya Java. tuh ya. Oke, ngeliat kalian berdua Yes. ambisius, Ambitious. tapi dengan porsi yang Cukup. berbeda gitu loh. Maksudnya Yang gimana? ini lebih Ambisius tuh rancu. kalem gitu. Oh. Kalau itu lebih ya meledak-ledak. Makanya punya cara masing-masing aja. Makanya bisa kayak apa tuh namanya? Lop. Yin and yang. Gitu ya, yin and yang. Yang. Oke, Synchronize. itu first pendapat Medi. Yes. Kalau dari Ilona, Launches. Ya, yang tua kedua ya, nggak baik. kedua. Sebenarnya di belakang situ tuh, satu lagi. Itu tuh. kerja hei. Kayak first impression kayak ya mirip sih sama yang Medi bilang kayak ambisius gitu. Dan In a good way tapi ya, in a good way ambitious-nya. ambisiusnya. Jadi mikirnya tuh nggak seperti pada laki-laki umur 22-23 pada umumnya gitu. Kayak wow. Aduh males deh. Males banget. Terbang. Biar di zoomin sama. Oke, nggak itu bukan pujian bro, itu ujian. Itu ujian sih. Itu kan first impression ya. Iya. Ternyata Selanjutnya ya kena prank aja. Oke, itu dari Ilona ya. Sekarang dari Yuyu nih. Yuyu adalah tim pertama kali, walaupun memang mereka berdua masih dalam tahap magang ya, tapi kita sudah melihat bahwa akan fix menjadi tim internal kita gitu. Nah, Yuyu tim pertama kali yang kita hire dan pertama kali masuk ke dalam tim Java. Gimana yuk? Ngelihat kita pas nge-hire orang, abis itu ngelihat kenapa mau masuk, kenapa mau kasih banyak CV ya? ke sini, ya sejelas itulah. Kenapa bisa mau ke Java? Gitu. Kalau first impression waktu lagi interview ya,
Yang satu stay cool, yang satu bacot gitu. Selalu. Selalu ada yin-nya, ada apa? Yin and Yang-nya. yang. Terus pas ketemu langsung, oke, dia mereka punya apa? Punya tujuannya besar, tapi menuju tujuan itu punya lingkup yang apa ya? Maksudnya punya jalan yang harus berkeloknya banyak gitu. Jadi susah ngedapetin di ujungnya gitu, yang aku lihat. Tapi aku suka karena aku bisa menjadi sejarah di Java, makanya aku mau gabung jadi internal Java gitu. Jadi first thing first bukan it's not about the money ya, tapi gitu ya. Iya. Gitu. Oke, susah dijelaskan. Mendingan biar kalian aja yang bisa. Iya. Jadi intinya sebenarnya apa, bekerja di sini ingin menjadi suatu part of life dari Java. Iya, History. history Java. Keren. Jangan jadi history Sih mulu dong. perjalanan. Iya. Harus Oke. jadi future juga. Yuda nih. Nah, Yuda ini sebenarnya bagian dari yang sudah kita rebuild cara ininya, cara apa masuk ke dalam timnya. Paling keren lah Yuda kalau untuk masukin Yuda Iya. tuh udah Iya. macam Google tau. Macam Excel. Facebook tuh enggak. Karena waktu masukin pertama kali Yuda itu kita langsung bawa 3 orang datang ke sini dan habis itu kita langsung uji desain. Iya. Sama uji apa postingan Uji Facebook. taste lah. Iya, nah di situ nanti siapa yang paling the best barulah akan masuk gitu. Nah, gimana Yud pertama kali di interview waktu Sebelum itu? masuk first impression bro, Oke. gue harusnya kita share dulu ke dia kenapa kita milih dia gitu. Bukannya dia dulu ya? Oh iya dia dulu ya, Iya. salah gue. Jadi kan kita kan lempar dulu nih di LinkedIn, seret, abis dilempar tiba-tiba ada Yuda gitu kan, datang terus tiba-tiba barulah di interview. Nah, lu gimana Yud? Awalnya lu iseng-iseng lempar-lempar apa CV ke banyak 10 perusahaan tiba-tiba dapet 1 apa gimana tuh Yud? Gimana ya? Si sepupu gua sih ngasih nih Oh. Yud, ada locker. Oke. Gua nganterin temen gua ngasih locker juga tuh, nganterin ke Oh, berarti kantor. pada zaman memang lagi pada nyari kerjaan semua ya? Iya, kan lagi pada dirumahkan semua. Oh. Gue juga lulus sekolah, diocein mulu sama nyokap. Kerja sono lu main mulu gitu. Emang lu sekarang umur? 18. Dari lu baru selesai SMA ya? Iya. Oke, 18 tahun. Terus? Gua sama nyokap suruh nyari kerja, daripada main mulu ya, nggak ada penghasilan. Sama nyokap, ya udah dah, gua nyari kerja, jadi beban keluarga nggak enak kan ya. Iya, temen gue aja bareng meninggal loh ya. Gantung diri serius. Terus? Tapi lu nemuin Java Aesthetic tuh dari mana? Di grup Telegram, locker Jakarta. Oh ya? Jadi memang Ada. banyak yang bisa share gitu loh. Iya, Bro. bisa. Sekarang, Forward. sampai sekarang pun masih banyak. Iya. Locker gitu. Oh iya? Sampai sekarang. Terus akhirnya Gua habis nganterin temen gua ngirim tuh, sebelum nganterin temen gua ngirim, selesai gua nganterin, gua pulang ditelepon sama lu ditanyain lu bisa nggak datang kapan. Oh, Ingat juga itu. Nah, jadi maksudnya lu langsung ngeliat si lockernya ini maksudnya lu ngeliat dulu poster yang kita buat apa gimana? Gue ngeliat dulu, wah ini sosial media manager kayak temen gue yang pernah kerja, yang dialamin, gue pernah ngeliat cara kerja gimana. Oh gitu. Oke, terus barulah pas dapat dari situ baru lu mulai ngirim Ngirim CV. CV gitu. Nah, pas pertama kali diwawancarin kan gue ngeliat lu sampai ada butiran-butiran air di dalam badan lu ya, Iya. sampai keringetan gitu. Kenapa itu? Kenapa? Ya kan pertama kali gue kerja dalam seumur hidup gue, ya shock lah, deg-degan Shock pertama. gitu ya. Iya. Shock culture, you know. Shock culture, ya. Kembali culture shock. Culture shock. Terus gimana? Lu pas datang ke sini, akhirnya lu datang ke sini. First impression tuh ngeliat kantor dan ngeliat kita gimana? Ya gimana, biasa aja sih. Makanya lu ngeliat dia katanya jiper. Acting gue itu. Oh gitu. Oh, iya. Itu songong juga ya. Belakang kamera sama kamera songongnya beda. Banyak tipe. Oke, maksudnya pas lu, tapi lu tahu kan, maksudnya pas datang ke sini belum tentu lu akan bekerja di sini kan, karena kan masih dalam tahap ujian kan di situ. Awalnya sih gue bertiga di komunitas gue pesimis. Yang satu udah kuliah, satu udah kerja. Wah, gue masih belum ada pengalaman nih. Oke. Mau ngapain gue nih di sini? Udah cabut lah gue balik, udah terserah lah, terima nggak terima gue nyari kerjaan lain. Oh gitu. Udah sih gitu udah.
sependek itu karena gue masih muda pemikirannya. Kurang optimis ya. Berarti lu kurang optimis ya. Karena secara pengalaman gue sama portofolio masih kurang, gue masih ngaku itu. Oke. Terus abis itu pas gue waktu itu hubunginnya berapa lama kemudian ya? Pas lu datang. Cepet ya. Cepet Wah. 2 Besok. hari, Jumat, Senin suruh datang. Terus pas lu ditelepon gimana tuh? Wah itu gue belum mandi tuh. Oh, itu emang lu peduli anjir belum mandi Gue belum mandi, gue kusut banget, maksudnya nggak enak. Oh gitu. Mm-mm. Terus abis itu langsung gimana tuh? Disuruh mas, gue bilang sama kakak gue, mas gue mau interview online, ya udah jalanin aja dulu. Kata mama gue, ngapain kamu magang? Ini kan kerja langsung. Kata kakak gue, udah magang aja nyari kegiatan, didukung. Ya sebenarnya memang nyokap pengennya lu kerja gitu langsung. Langsung nyari yang penghasilan dapat gitu. Gua ikutin kata gue aja. Nah, lu bener sih kalau kakak lu nggak mau mungkin kita nggak ketemu kali. Gitu. Terus akhirnya kakak gitu ya. Pengen Kayaknya kakaknya nonton udah. dah. ya udah ya pokoknya udah ya. Udah. Paling gue kayak mau nambahin aja kayak Yuda tuh sebenarnya kita dapat 3 pemilihan semuanya sebenarnya bagus ya. Awal itu gua sama Aldi tuh mikir, Aldi tuh udah suka sama orang yang lulus kuliah ya kalau nggak salah ya. Yang lu Apa bilang gua yang lupa. umur 23 tahun. Iya yang umur Yang 23 depan gue. yang udah punya pengalaman kerja gitu. Dia secara kerja dia structure banget, orangnya rapi. Tapi menurut gua Java tuh nggak butuh orang yang kayak gitu sekarang. Gue butuh orang, kalau gue lihat lu taste lu bagus, itu sih menurut gue yang penting taste, bukan masalah kerja. Kalau kerja itu bisa diulik lah, bisa diasah gitu. Makanya awalnya pas udah 3 orang langsung kita kan butuh referensi 2 orang kan. Berarti 2 orang, wah ini antara si Yuda sama satu lagi yang ini. Orang gue inget kok gimana? yang pas kumpulin ini si Yudanya kan kayak panik gitu kan. Iya. Oh ini salah ya, diulang lagi. Iya, dia panik kan. Iya. Cuma memang si umur 23 tahun itu cepat, terstruktur, bahkan udah makan duluan. Tapi maksudnya yang kita cari ternyata bukan seperti itu. Yang kita cari adalah bagaimana yang mau bekerja sampai kita tua nanti gitu loh. Maksudnya ini kan yang kita cari kan long term ya. Mungkin dia cepat segala macam, tapi kita nggak tahu side effect-nya apa gitu kan. Hasilnya sih gue lihat kan lu lama kerjanya, tapi hasilnya tuh paling puas gue sama lu justru karena tulisan-tulisan itu ya. Oh, ada yang orang. Gue sih lebih ngeliat pas ada makna kawinya karena ternyata hobinya sama, ternyata kesukaannya sama, dan ternyata dari kesukaan yang sama Iya. pasti akan timbul percikan-percikan pekerjaan gitu. Chemistry-nya ada. Iya. Itu satu, kedua gue pikir lu masih kecil, itu enak banget untuk ngasah lu. Kalau orang yang udah 23, which is seumuran kita, apalagi kita kalau ngomongin umur, orang pasti mikirnya lah, owner gua aja juga seumuran gitu, ngapain gua dengerin? Yang ada batu ribut sama gua, nggak efisien buat gua. Gua males nyari orang lagi. Udah satu dapat divisi ya gua asal dari situ. Jangan sampai gua ntar ngulang, amit-amit misalnya lu keluar, gua nyari orang lain kan buang waktu gua. Gua paling nggak suka kayak gitu sama Aldi. Itu alasannya sih ya. Waktu itu Yuyu nggak dapet tuh kayak gitu ya. Kita baru pikir kalau Yuyu kayaknya udah langsung ke panggilan Tuhan gitu ya. Soalnya tapi kayak Tuhan mengizinkan kita mendatangkan satu orang yang menurut kita itu sebuah kesalahan terbesar ya. oh, itu. Namanya Ya, jadi sebelum itu ada kita masukin internship. Gua tahun dikerjain kayaknya sama dia. Nah, jadi sebenarnya pada intinya adalah kayaknya di dalam sebuah perusahaan kita nggak bisa paling cepat itu adalah secara praktek ya. Iya, Jadi kalau betul. misalnya Dari prakteknya kita sudah dikasih jebret, oh berarti Iya. kita nggak ngomong gagal sih, tapi kita ngomongnya sebuah pelajaran buat Iya. kita juga gitu. Dan kita ngadain podcast ini untuk kalian ya sekaligus ini di POK lah namanya. Jadi sebuah perusahaan kan akan kuat ketika timnya solid. Gitu. Jadi came up-nya yang kita ngumpulin 3 orang itu karena si orang intern ini kita kan kasih di bukan portfolio apa sih namanya? Posternya. Di posternya bisa CV. bisa Photoshop syaratnya, lah, bisa apa bla bla bla. requirement-nya apa. Dan CV dia tuh semuanya require-nya bisa. Pas dateng
Pas datang, pas gua lagi desain, gua dibilang gila lu Pak, keren banget. Gua kan kayak langsung bingung lah. Dia orang kan juga bisa AI, kenapa? Maksudnya gua pikir ngeledeng. Taunya dia punya laptop, padahal udah lumayan ya, laptopnya Mac, maksudnya ya first impression gua ya udahlah, gua nggak dibohongin. Pas disuruh kerjain, tak kenapa kayak kita diputar-putar ya bro. Bingung tuh. Pokoknya intinya kayak si Aldi suruh megang Canva aja, dia untuk screenshot ya, screenshot atau quick Canva-nya dia nggak ngerti. Gue kayak bingung, waduh, ini orang kayak bohongin gue. Save Excel aja nggak bisa. Nggak, tapi pada akhirnya dia jujur. Tapi pada akhirnya ya dia jujur, hari itu kita mau keluarin dia, ternyata dia udah mau jujur. Dan dia manggil kita Naruto. Atau mungkin karena baju kita kayak Tapi Naruto. bagus sih, maksudnya yang gua pelajarin dari Aldi, dari situ kan kita berarti nggak cuma send info doang ke orang. Justru dari situ gua dapat belajar, makanya kita untuk masukin orang lebih ke praktikal sekarang. Jadi masukin, gue suruh kalian praktis dulu, kalau emang udah fit buat kita ya udah baru masuk. Makanya kita nggak terlalu peduli antara pendidikan kalian apa, tapi secara chemistry masuk itu jauh lebih penting daripada yang asal nulis. Makanya itu pelajaran lagi buat kita. Sometimes orang-orang yang ditulis CV terlalu lengkap tapi ternyata suka jadi pembohongan publik. Iya, gitu. pembohongan publik jadi. Mendingan nggak bisa sekalian tapi ada wawancara gitu kan. Gitu sih. Nah, lo ada pertanyaan apa lagi gak bro untuk tim nih? Mumpung ini nih waktu sekarang gini nih, ini waktu yang paling penting bro, karena once kalau gue pernah dengar juga di salah satu podcast, jadi waktu kemarin itu adalah siapa ya tadi pagi yang gue tonton tuh, jadi dia yang punya apa namanya? Oh, salah satu Axio bro, namanya Koawi. Axio tuh apa ya? Axio fotografi. Jadi Oh, kalau iya, lihat iya. itu Sweet Escape, Iya, yang foto-foto. Nah, gue baru dengar podcastnya di 30 Days of Lunch. Jadi dia ngomong bahwa salah satu perusahaan yang akan melambangkan simbolis kita adalah dari 5 sampai 10 orang dalam corporate itu. Itu akan menjadi warna salah satu dari perusahaan itu. Makanya ketika di antara 5 sampai 10 orang itu tidak solid dan tidak kuat, maka kita tidak akan tahu maksudnya corporate itu akan sampai kemana. Karena dari 10 orang ini yang melambangkan kita semua gitu. Makanya mumpung sampai sekarang kita bisa bareng kayak gini, dikumpulin waktu secara bersama, walaupun sibuk mungkin kita lagi open PO sekarang, tapi waktu-waktu begini yang paling penting buat nanti ke depannya mungkin 5-10 tahun lagi kita. Belum tentu kita bisa bareng-bareng gini lagi. Yuyu udah umur 28, Yuda udah umur 23, 24, udah ganteng banget lah tuh. Memang gue nggak ganteng sekarang. Suka gak ya? Cuma lu apa Pak, jujur deh selama lu bekerja selama berapa, 2 bulan ya? 2 Tahun lah. Oh, udah ngadi-ngadi ya. Selama lu 1 tahun selama lu 2 bulan lu gimana ya kerja sama kita? Jujur ini jangan peres ya, ngomongnya secara real aja, karena kejujuran lu akan menjadi nilai buat orang-orang yang lagi nonton. Mungkin dia juga mau buka corporate cuma ragu. Kita ini harus jadi inspirasi buat orang-orang. Jelek atau tidaknya lo ngomong. Enjoy sih pertama kali di sini, nggak ada tekanan. Ada sih tekanan 1-2. Gue sangat diajarin banget sih di sini. Sangat dituntun karena gue paling sini paling muda. Gue sangat dituntun banget sih. Gue harus mau kemana, gue harus ngapain, mau kemana. Satu langkah yang bagus sih menurut gue. Mau kemana? Mau kesana City. Bisa aja lu. Bisa aja lu gila. Beneran. Ya, lu berharap di Java tuh jadi apa ya? Jadi manusia sih. Jadi CEO. Jadi investor. Iya, lu berharap lu ibaratnya orang kalau datang ke sini pasti kan pengen menjadi apa, punya goals gitu kan. Maksudnya lu gimana? Jalanin aja dulu, gue belum kepikiran jadi apa. Oke. Yang penting jadi manusia yang memanusiakan manusia ya. Keren nggak lu? Itu kata-kata caption gue. Oh iya. Iya. Tuh, berarti kita aja udah seotak. Chemistry-nya dapet bekerja. Gimana ya? Lu apa harapan lu masuk ke Java nih mau jadi apa? Maksudnya iya gitu. Cukup. Apa? Mau jadi orang besar sih di Java. Iya dong. Orang yang Udah makan belum tuh? Kata Mas Ren udah makan. Kenapa? Yuda kenapa?
Ngomong aja bro. Jadi orang besar seperti udah maksudnya gitu. Pak. Shaming ya jatuhnya ya. Shaming Nah, nih. besarnya bisa tolong dirincikan lagi gak? Dari dulu gue pengen banget masuk ke lokal brand sih. Karena gue suka banget dengan apa karakter dari brand-brand lokal, tapi mereka masih kurang branding gitu. Maupun memang Java mungkin dilihat orang, wah ini Java apa sih masih kurang branding, tapi kan kita lagi berusaha untuk branding Java, branding Java menjadi lokal brand, ya kan kayak gitu sih. Dan aku mau besar terkenal juga sebagai Yuyu Java, anjay. Yuyu Java. Java tuh. Jadi apa Yuyu ini pas orang kali dateng, justru kita tuh belajar banyak karena warna baru yang berbeda gitu. Iya. Sebenarnya kan kalau kita kan kalau lagi meeting aja dengernya hustler song gitu kan. Kayak maksudnya berbeda banget dari segi apapun gitu, dari segi personalitas, dari segi cara pandang, dari segi kehidupan sosial dan pribadi mungkin berbeda gitu kan. Tapi ternyata pas kita bisa membuka satu sama lain dan saling berpendapat, ternyata warna itu bisa kita satu padukan. Iya. Menjadi Gradasi. kayak rambut gitu. Ombre. Ombre di sini. Gitu sih. Iya. Gani mah kebiasaan. Oke, kalau kalian, nah ini pertanyaan berbeda nih, kalian berdua nih. Ini kok jadi gue yang kayak nge-host nih. Acara lu. Kan yang punya lu. Lu jadi pasif sih. Lu Jangan pasif, nanti kebiasaan. Begini dong, fokus begini fokus. Gue suka dengan partner gue aja. Lu ngebebanin. Oke, gue gak ngebatin sih, santai aja sih. Enggak, dia ngebebanin ke lu, ke lu aja semua. Enggak, Dia suka aja seneng. gua. Dia seneng iya enggak. Dia seneng dia juga sembuh. Kan yin and Kayak gini ya. Jadi pasif. Soalnya kalau nggak di stopin tuh nanya mulu, otak di jalan tuh. Nah, ini beda nih sama kalian berdua nih. Boleh lah ya agak frontal dikit nggak apa-apa. Boleh. Bagaimana? Sebenarnya kita nih bro, kita tuh ketemu kan berbarengan ya. Iya. Berbarengan dan kita deket sama pacar kita pun berbarengan juga. Iya. Ya sih. Kayak satu circle sih. Gue ketemu lu, ketemuin. Kalau ibarat lu nggak jadi, gue juga bisa Iya. senggol. Nggak jadi, lu bisa tersenggol. Maksudnya terjadi begini gitu. Iya. Gaya gunting ya? Gaya gunting. Gaya gunting. Oh, jadi rancu ya. Namanya apa ya? Gaya gunting. Kalian suka gaya gunting? Makanya banyak yang orang kira kita malah pacaran. Iya makanya itu. Yuk, lu lihat kita pertama kali gimana? Kayak pacaran gak sih kedua? Pertanyaan nggak Ya jadi. lu belum. Nggak jadi. Kan terlalu. Gue masih inget kok. Masih inget, tenang. Tak lupa. Gimana ya ngeliat kita berdua bekerja berdua? Kalau orang banyak sih ngomong ke gua, ya ini orang lagi pacaran ya gitu. Pacaran ya, tapi kayak Couple. iya couple, tapi kayak Couple goals. gue dari awal mikir enggak, mereka punya apa? Punya bukan punya kehidupan lurus lah gitu. Kenapa lu bisa tahu kita pernah lurus? Karena emang kalian sering ngepost juga ini. Oh gitu. Iya di Java. Oh iya ya. Iya. Secara tidak langsung kalian sosial media kan kalian gituin. Oh gitu ya. Iya. Kita ada sih lu yang ngepost. FBI. Lu yang Oh ngepost. enggak, iya. berarti dia kayak cari Research. Iya, research, research cari dulu. benang merahnya. Iya. Sagittarius. Sagittarius. Detektif ya. Jadi kalau kalian mau cari kerja sama kita, cari bintangnya apa? Sagittarius. Jangan. Oke, lanjut ya, lanjut. Pertanyaan. Oh iya. Oke, agak frontal gitu. Maksudnya kalian berdua kan kita bertemu di F45 tempat olahraga, tempat passion gitu kan. Passion. Kerja. Nah, bagaimana kalian menanggapi kita selama kiri sana nih, aduh. Mbak Nunung. Mbak Nunung. Ini mungkin kemarin udah ditanya kali ya waktu kita berdua. Cuma gue pengen tanya as a professional worker aja gitu kan. Professional worker. Karena nantinya akan Kurva Estetik kan nantinya media akan masuk ke jadi kita as a partner dan kita akan tanda tangan juga dan Ilona akan jadi operational manager di sini. Manajer bayangan. Baik, kayak Kong sama Bambang. Manajer Jadi bayangan. maksudnya
secara tidak sadar juga kalian selaku pacar, selaku pasangan juga masuk ke bagian kehidupan kesuksesan kita gitu loh. Banyak bro corporate yang misalnya gagal atau bubar karena pasangannya juga bubar. Itu banyak kejadian. Oh, pasangannya Pasangan bubar sama dia terus langsung Corporate. Oh iya. Corporate juga. Salah satunya keluarga gua. Oh gitu. Iya. Bokap nyokap gua Iya sih, kalau- pisah, bisnisnya langsung hancur. Padahal dulu nyokap gua sampai masuk Forbes. Sultan of Tangerang. Terus gua nggak bohong. Bapaknya Bruce dulu tuh nyokap gua kan Nel. Dulu zaman 2010, 11, 12 gua lupa. Itu Nel. Dulu kan Nel lagi gila banget kan. Iya. Nyokap gua tuh kayak pioner ya dulu. Terus nggak lama 2012 nyokap bokap ada masalah cabut, hancur bro. Hancur kan? Iya. Oke, balik lagi ke pertanyaan. Oke. Tadi belum nyampe. Bagaimana kalian tuh mendescribe kita ataupun bagaimana cara pola pikir kalian supaya kita belum menikah each other gitu kan? Asik. belum sah gitu. Tapi maksudnya bagaimana walaupun mungkin di luar sana banyak yang kontra dengan kalian, even di keluarga atau lapisan sosial kalian dan di keluarga. Iya itu Iya benar. Gue cuma Terus. Oke. Nah, bagaimana cara pola pikir kalian untuk bisa survive sampai sekarang tetap pada pendirian kalian bahwa kalian akan masuk ke pekerjaan bukan dari pasangan hidup tapi ke pekerjaan yang dari hidup hormati kita, red or die kita sampai nanti di ujung akhir cerita hidup kita. Coba Ilona gimana Ilona? Visioner sekali ya. Oh, apa buat lo? Ya lu dulu gantian deh. Gak nangkep. Iya, cuma diperkecil, disederhana. Iya. Kompres Kalau jadi zip kompres ya, jadi zip Zip, ya. zip. Bagaimana cara kalian bisa bagaimana cara bagaimana cara pandang kalian melihat kita sekarang ini seperti lagi berjuang? kayak kalian pacar kita, tapi kalian juga satu sisi profesional sebagai Pacar dan partner bisnis. partner bekerja Pacar dan bisnis. juga partner bisnis. kerja Oh, gitu ya. baik. Paham gua, ya. Jadi sebenarnya gua ngerasa udah nonton banyak film ya. Jadi kok film jadinya. Jadi gini guys, ini sekalian mau ngomong ya otak gua. Kalau misalnya gue nonton yang kayak pebisnis yang besar-besar gitu kayak McDonald, terus siapa lagi ya waktu Itu produk Wolf of Wall Street. siapa lah itu Wolf of Wall Street. Wolf of Wall Street ya gitu-gitu. Ketika kalian punya pasangan yang ambisius, terus mereka punya visi besar di kedepannya gitu. Nanti nih misalnya lu udah married nih, lu pacaran terus udah married, tapi lu nggak tahu apa-apa soal apa yang pasangan lu lakukan, even soal bisnisnya, nggak ngerti apa-apa gitu. Nanti lama-lama si pasangan lu tuh akan tertarik melihat yang lain, yang istilahnya kayak hustler juga di bidangnya mereka juga, kayaknya ini bisa nih gua cocok sama dia. Jadi ngeliat yang lain gitu, karena si yang ini tuh nggak ngerti apa-apa gitu, nggak involve juga ke bisnisnya, nggak apa-apa gitu. Nah, yang gua lakuin sekarang adalah kan gua pacaran sama dia emang mau serius kan, jadi ya kalau misalnya gue bisa bantu dan gue bisa involve ya kenapa tidak. Kalau misalnya di lingkungan kerja sih gue masih bisa ya selama ini masih bisa profesional gitu, masih Jangan bisa lah. Ngantuk. Oh ya masih bisa profesional lah, cuma gue ngelihatnya seperti itu ke depannya. Kalau bisa gue paham dan kalau memang ada yang bisa gue bantu ya gue bisa involve juga seperti itu. Kalau gue capable ya, kalau enggak ya cari orang dulu yang lain. Menjadi bagian dari Maksudnya prosesnya. gue yang lain, yang ini lain lagi gitu. Oh ya. Jadi tapi buat lu kayak pro kontra gak sih? Soalnya kan lu sometimes kayak pacaran tuh gue lagi kesel nih sama Aldi anjing gitu. Tapi satu sisi kan lu lagi kerja bareng kan. Kalau kayak Itu udah gitu pernah bahas sih, itu justru ya. ya kalau kayak gitu sih misalnya bisa terjadi ya, dan itu sudah sering terjadi Itu juga. pasti susah kan ya. Pasti bahkan susah. gue pernah dengar gini, udah sebelum kita ngomong kerjaan kita pacaran baik-baik loh, jangan sampai gara-gara si customer ini buat kita hubungannya jadi berantakan. Iya. Itu gue ngomong di depan muka dia. Ya, Jadi biar gitu. Jadi oh iya ya. Gitu. ya. Enggak, tapi Kadang menurut dia lu gimana caranya mengontrol itu? mengontrol
kadang ya gue kontrol, maksudnya gue mending nih ya, misalnya gue udah tahu nih pertamanya emang ada clash gitu, kayak ngomong gitu kan, dia ngomong gitu ke gue, dia ngomong langsung, terus guanya lagi nggak ini nih, maksudnya gue nggak bakal bisa nyerap langsung gitu. Satu, gue biasanya diem, atau gue cari tempat lain yang nggak ada dia. Gue diam, palingnya setengah jam gue udah bisa ngobrol lagi gitu. Pokoknya gue harus menyingkir aja sebentar, habis itu langsung gue blend in lagi gitu. Nanti pas udah di luar kerja baru diomongin, kayak gitu biasanya gue. Tapi kalau misalnya itu masalahnya involve dia jadi jadi berdebat gitu, ya mau nggak mau didebatin. Tapi misalnya masalah kerjaannya, gue debatin, misalnya ini ya udah cari jalan keluar, ya udah gue diem, biasanya udah selesai kayak gitu aja. Gitu. Kalau masalahnya agak pribadi, gue pasti agak jaga jarak habis itu. Jadi kesimpulannya jangan salahkan pasangan kalian kalau kalian sendiri belum bisa berjuang ataupun masuk ke dalam lingkup kehidupan dia. Oke, kalau menurut kamu Medi gimana? Karena udah pernah punya pengalaman yang tadi kan Nilo sempat cerita dari film ya, itu ada di dunia realita. Iya, gitu. itu sangat. Iya, jadi pernah pengalaman di hubungan yang dulu gitu, maksudnya kita Yang nggak hubungannya ke berapa, Mei? yang terakhir. siap. Ya nggak, maksudnya kayak itu sebenarnya balik lagi ke pasangan masing-masing ya. Kebetulan ketemu Julio yang memang dia juga orangnya open gitu, open dalam segala hal, apalagi kenalnya juga dulu Open the door. Open PO 17 November sampai 23 November. Jangan lupa ya. Tersedia di Tokopedia dan Kasian Shopee. dia kerjaannya banyak. Oke, yuk. Oke. Iya, jadi pas ketemu Julio juga kebetulan pada saat itu kan Java juga lagi drop ya. banget. Lagi surut. Jadi ya maksudnya sama-sama gitu sih, maksudnya jadi secara nggak langsung support dia karena ngelihat dia juga orangnya ya tadi ambisius, terus ada visi yang sangat baik ke depannya, terus dia juga mau open, which is berarti dia bawa gue untuk info dalam situ gitu loh, dia ngejelasin segala macam. Jadi ya karena gue kayak paham dan percaya kalau misalnya suatu perusahaan kayak apapun lah itu, mau sesukses apapun tuh pasti ya orang di sampingnya sih itu yang berpengaruh gitu, selain tim ya, maksudnya yang support gitu ya, walaupun kadang-kadang kita juga sering clash ya Beb ya. Iya. Urusan kerjaan gitu juga banyak, misalnya dia maunya gini padahal bukan perusahaan gue ya, cuma maksudnya gue kayak pengen yang terbaik juga buat dia gitu loh, karena gue tahu dia yang dia buat sama Aldi itu bukan buat mereka doang tapi buat orang banyak gitu, khususnya buat kita berdua sih. Jadi mereka tahu kita kerja keras buat mereka juga. Iya. Ya, jadi tapi maksudnya Ada yang males di belakang itu. mungkin ini ada yang lagi jomblo tuh. Bukan, maksudnya Yuda. Tapi maksudnya kalau misalnya kalian itu kan berbeda umur, mungkin lebih jauh daripada kita, walaupun kita juga lumayan jauh bedanya. Cuma maksudnya tapi Medi ini sudah berpengalaman lebih lagi karena memang single mom. Nah, maksud gue adalah yang gue tanyakan adalah bagaimana kamu tuh bisa menghadapi Julio yang sebenarnya panasnya masih sama kayak gue, tapi ternyata lu tuh udah pernah melihat laki-laki yang seumuran lu, bahkan mungkin si Julio ini lagi mau mengulangi hal yang sama karena lagi ambisius gitu loh. Tapi ada bedanya. Tapi gua rem dulu bro. Nah itu gue mau tahu bedanya. Bedanya itu karena gua udah tahu gua bisa end up sama seperti PES-nya dia. Jadi gua masukin dia ke perusahaan gua sekarang. Tuh. Lu ngerti Nggak nggak mau maksud gua? mengulang. Karena gua tahu gua orangnya ambisius, gua orangnya gampang bosenan. Tapi once di samping gua bisa mengikuti gua nggak butuh siapa-siapa lagi. Karena once di samping gua malah yang drag gua down, gua orangnya bukannya mempertahankan tapi gua akan lepas beban itu. Gua akan cari yang bisa buat gua growing gitu. Dan dia juga udah tahu dari situ dari awal, makanya gua pupuk bareng-bareng hubungan gua tidak hanya untuk hubungan berpacaran, tapi kalau gua set up jadi dia bisnis partner gua, dia juga bisa gitu. Itu sih.
Kalau gua bosenannya gitu ya. Kan kemarin kita udah ngomongin kalau masalah badan, gua mah orangnya se-open minded itu, kayak gampang lah. Iya, menjawab nggak? Menjawab kan ya? Wah, luar biasa, Bung Julio. Gua mau ngomongin apa ya? Roaming. Iya, gua lupa. Autopilot tiba-tiba. Finding Julio. Aku lupa. Tapi Oh, mau ngomongin susah dulu Java tuh. Oh. Kalian tahu nggak sih dulu gua pernah pameran, gua Di dibantuin, iya di CP itu literally cash Java tuh tinggal 5 juta doang ya, apa 7 juta. Itu gua masih PDKT-an tuh sama Medi. Udah pacaran ya? Udah pacaran. Wah, parah Wah. nih. Wah, parah. Mas dia juga begitu. gue gak pernah inget sih soalnya gue sama lamanya sama dia. Oh iya. Ngapain gue ingetin yang gak penting? Siap bro, siap. Lebih baik Tuh, lu lanjut dulu apa gua mau Oh, iya. Finding Julio. Finding Julio. Cash lo tinggal 5 iya, juta. cash gua tinggal 5 juta tuh gue inget banget. Gua jam 2 pagi bro, Ngapain? ngedesain Ini Java. loading. Tapi gue emang dibantuin sama yang ngedesain, yang dulu ngebantu desain gue lah, outsource gue, tapi dia temen gue juga, jadi dia bantuin gue beliin barang-barangnya. Jam 2 pagi bro, loading dock gue Ingat bawa kok. pakai Loading dock memang kontainer jam itu ya gue 2 pinjem sih. dia. Gue pinjem dia kontainer gue bawa itu satu Sampai baju. udah hancur ya? Iya udah hancur. Gue bawa jam 2 pagi, gue desain. Terus gue balik jam berapa ya? Akhirnya jam 4 pagi gue tidur bentar kayak 5 jam 9 pagi gue udah harus ke sono lagi. Nah itu berapa hari ya? Ingat gak lu? Seminggu. Seminggu ya? Seminggu. Jam hari Nah salah satunya sebelum gue kerja sama dia yang beli. Dia tadinya gue mau endorse, tapi dari situlah gue pikir kenapa gue gak jadi partner aja sama dia. Orang dia endorse, dia bilang price dia segini, gue kan waktu itu kayak anjing. Intinya mahal juga adalah ya, bro. kehitung lah 1 bulan dia mesti bayar gue Enggak, jadi 10 juta. harusnya gue untuk kasih biaya yang dia mau. dia, harusnya gue kasih dia, malah dia respect sama gue, dia beli. Biasanya model ya endorsement ya, sorry to say ya, tapi kayak endorsement tuh terlalu take for granted of everything loh. Jadi kayak karena gue endorser, gue terkenal, ya lu bantu gue, ya lu kasih gue baju. Nah dari situ gue lihat dia beda. Dia datang tanpa ya maksudnya nggak ngomong apa-apa, langsung story, Iya. langsung beli. Apa sih Jul yang gue belum punya, anjing dibeli semua. Itu salah satu. Untung dia nggak beli bootnya ya. Iya. Terus Enggak. 7 hari worth it gak? Enggak, gila. Itu gua jalanin jam berapa ya, kamu ingat gak sih? Jam 10. Literally tuh gua bener-bener Pagi dari jam apa? 10 pagi sampai 10 malam. Itu CP kan di outdoor kan? Iya. Panasnya bro, gua udah kayak niga atau gak 7 hari. Lu nggak ada bayar orang lain. Sempet sehari. Sehari dulu. Terus Nggak worth it. Cabut. Karena gue bayar dia sehari pernah gak ada penjualan gue. Itu parah sih, itu kayak di situ gue bener-bener appreciate sama proses itu. Habis itu gue capek banget, gue cuma dapat 10 juta. 10 juta selama seminggu, gue cut 5 juta kosnya kan. Gue harus bayar 5 juta. Itu duit perusahaan Java Estetik. Gue nyolot orangnya. Gue sambil lulus kuliah waktu itu, gue kan waktu itu masih di apa ya, diatur-atur sama orang tua lah. Masih disupport. Kayak enggak diatur hidup gue sama orang tua gitu. Kayak gue orangnya tuh nggak suka diatur, tapi bukan berarti gue kurang ajar. Nah gue mikir gimana caranya gue nggak diatur sama keluarga gue ya. Itu karena masih disupport kan, disupport. Iya kan kalau disupport, bokap bilang A, ya gue harus ngikutin A karena bokap gue kan yang hidupin gue. Akhirnya gue nyolot tuh waktu itu. Posisi keluarga gue juga lagi sosok bro, jadi gue tahu diri juga kayak, Pak kan udah selesai, udah lulus apa tuh? Kuliah. Bukan Kuliah. tugas terakhir. Itu artinya kalau udah di-okein kan udah lulus dong. Gue tinggal nunggu graduation. Skripsi. Gue udah lulus skripsi, gue bilang, Pak bulan depan stop uang jajan, gue bilang. Sotoy. Sotoy, gue sotoy. Deg-degan. Deg-degan kan.
Tapi emang jalan Tuhan mah ada aja. Terus tiba-tiba nggak lama, seminggu kemudian tuh gue dikasih kerjaan sama temen gue. Saat itu gue emang masih itu bro, gara-gara susah kan. Makan sekalian gue diet gitu. Terus kering kelihatannya ya, visualnya gue bagus kan. Nah terus teman kuliah Jumawa ya. ada orang Korea minta gue PT. Jadi uang jajan gue tuh pas kuliah tuh cuma 2 juta bro. Lumayan lah, maksud gue lumayan lah untuk semua. Habis itu gue nggak tahu kenapa gue minta bokap gue stop. Kayaknya story ini udah pernah dijelasin ya, belum? Pernah kita episode 1. Belum, di episode nggak ada. Gue kan ngomongin seluk beluk ya awal Java doang. Ini belum. Ini sebelum gue ketemu dia justru. Nah itu dapet bro. Dia juga minta PT gue 8 kali ya kalau nggak salah ya. Itu gue kasih sesuai uang jajan gue 2 juta. Nah abis itu gue barulah mulai bisa ketemu lu bro. Ketemu lu kan ke selatan tuh kosnya lumayan ya. Iya F45. Gue kan sempet Iya, pertama kali kan karena gue juga, karena udahlah bro, kalau bisnisnya nggak jalan, kan bukan berarti kita nggak jadi teman. Kan waktu itu gue dapet di DM F45, pas baru mau datang latihan juga. Jadi intinya sebelum gue kan networking sama dia deket itu gue butuh duit kan. Jadi intinya yang 5 juta itu bener-bener literally gue ambil untuk gue bertahan hidup sama gaji seadanya 2 juta. Gua paham banget ketika latihan F45 mau balik ke teras dan langsung mau makan. Enggak bro, gua ada meeting. Wih, kayaknya keren. Nah tapi ada beneran. Iya, tapi kan kita ketemu 4 kali masa 4-4-nya meeting. Ya kayak dia minta gua makan bareng 2 kali, gua beneran meeting, 2 kalinya gua bohong gitu. Iya. Gayanya keren, topi, kacamata ya kan, wangi, 1 kali duit. Abis itu 3 bulan, nah gue baru ketemu cewek gue kan, terus maksa gue untuk ngambil personal trainer punya sertifikat. Nah dari situ tuh jaraknya tuh 2 bulan bro. Nah itu yang gue pitiin itu udah mulai seret dia, kesel banget gue. Jadi dia bayar gue bulan pertama 1 juta. Ntar aku transfer lagi 10 hari. Anjing, gue lagi mikir anjing gue sebulan 1 juta gimana ya. Itu gue lagi proses ke F45 juga. Jadi gue sebelum kerja F45 itu kan gue ambil sertifikat aja gue nggak pernah minta duit bokap gue since gue minta stopin kuliah itu stopin uang jajan. Itu struggle-nya anjir. Nah gue kan disuruh shadow dulu pertama kali F45. Jauh lagi ya. Itu gila. Itu sebulan gue kerja bolak-balik. Itu ya, maksudnya jadi latihan dulu tapi belum dibayar. Iya, jadi gue shadow nggak digaji sebulan. Lu bayangin gue bolak-balik ke selatan Tangerang. Gue bolak-balik gue ke sono aja 2 jam. Karena gue nggak naik tol. Kalau gue naik tol karena nggak ada uang. Itu gila. Nah, gue mulai seneng tuh pas gue diterima di F45. Akhirnya mulai worth it lah. Duit gue digaji F45 berawal dari 3 juta. Gue hustling sampai 6 juta. Bodoh amat. Gue ajar anjir, gue kerja kapanpun gue ambil. Dulu cewek lo ya bro, gue lagi malas sikat. Hustling gue. Nah gue baru enjoy itu duit pas-pasan sama Jack kan bro. Itu udah kita lagi buat Jack. Nah Jack ada pemasukan mulai dari situ. Pokoknya gue terakhir ngomong pas Aldi masuk, gue bakal mau pakai duit Java lagi, karena kan itu udah orang lain masuk lagi kan. Akhirnya udah tuh gue lumayan enak tuh side hustle gue 6 juta. Corona. Pas corona baru gue enjoy itu 5-6 juta tuh baru 2 bulan. Corona. Nah corona tuh udah mulai beda cerita lagi. Corona berarti makin susah ya? Makin susah Makin seret. Tapi kan nggak kemana-mana. Tapi nggak. Coba makin susah, Java makin grow ya? Iya, Java makin grow. Nah, karena susah itu justru. Cuman pas corona tuh struggle-nya kita apa? Kan mau buat fall one ya. Oh, jadi waktu pertama kali kita udah bikin baju, habis itu udah photoshoot, video shoot, corona. Jadinya, aduh gimana? Kapan open PO-nya nih?
Itu nggak gue bisa. sama Aldi sempat bukan mau give up tapi lumayan pesimis ya. Karena kita udah nggak bisa ketemu, Gue nggak bisa ketemu, iya. Gue udah baju udah nggak bisa open PO, dan gue udah butuh uang. Iya. Pengeluaran. Dia waktu itu pernah kayak mau buat apa sih, gue lupa. Enggak, gue buat jus. tempe ya, apa jus ya? Susu, Oh, sushi, iya. isi tempe. Iya, gua Kotak-kotak tambah visionary udah keluar semua. Iya. Jus yang Tapi gue pikir anjing nih orang udah mulai mikirin yang lain. Iya. Gue kan jadi takut kan. Nah, Java gimana ya? Nah, karena gue tetap memikirkan gimana caranya supaya Java tetap jalan. Si jus ini kan bisa gue Iya, singkirkan iya. tiba-tiba gitu kan. Tapi gimana ya caranya supaya gue dapet duit? Otak-otak visionary itu, bayangin bro, kalau mungkin memang tidak ada Java, gue akan terus bergerak, tau gak? Pasti, Bergerak kemana-mana yang kita nggak tahu gitu, yang adalah visionary yang orang belum buat tiba-tiba jadi itu tuh akan ada muncul kayak gitu. Nah makanya dari situ kita dapat pelajaran bahwa kayak kita itu untuk kita emang kepala, maksudnya selalu jadi kepala maksudnya di perusahaan Java, tapi memang kita butuh pasangan yang kuat untuk mengarahkan kita. Gue kalau misalnya nggak, jujur aja, kalau misalnya Aldi nggak sama Ilona, gue sama Medi, kayaknya gue nggak bisa buat kantor sekarang. Karena waktu itu kita panasan orangnya kan. Gua sih lebih panas daripada dia. Sebenarnya udah ragu, dia tuh udah tetap mau open PO. Gua orangnya stubbornnya gitu. Enggak lah, gua udah capek-capek, gue yakin sukses. Tapi sebenarnya dalam feeling gua tuh enggak. Optimis aja. Iya, Dalam hati gua tuh sebenarnya gua udah mikir masker. Karena once gua buka Instagram, gua kan dulu kerjanya apa anjir? Di rumah nggak boleh kemana-mana. Bokap gua itu saat freak pertamanya. Itu gua kayak di rumah pokoknya udah ada jadwal ya, jam 6 harus nge-gym. Tapi meanwhile situ kan gue orangnya suka main game kan, gue main game kayak gue cari-cari reference lagi di Instagram, itu selalu lewat orang buat masker, masker kain. Terus gue pikir lagi, anjing bokap gue beli masker aja itu sampai kayak PO ribet gitu. ribet banget deh, gue sampai kayak kesel gitu. Terus sebenarnya gue udah sempat kepikiran, terlintas otak, apa gue buat masker ya kan, itu bahan antibakterial. Enggak, lu kan siapa enggak. Karena menurut gue saat itu kan lagi sensitif. Dan gue nggak mau, sama Aldi tuh nggak mau kalau kita buka masker itu ngikutin apa sih namanya, ikutin zaman kayak ya, lu mau ngambil kesempatan dan semitar. Keuntungan. Gue bisa klaim itu, gue sama Aldi nggak sama sekali mikirin itu, nggak sama sekali. Karena awalnya kita hanya mikir bikin masker untuk bagi-bagi ke Gue orang. literally gitu. sama Aldi buat masker itu bukan cuan, Tapi itu sosial. literally bener-bener buat sosial. Tapi untuk buat sosial nggak ada duit, jadi Iya. minta duitnya ke Jadi gue customer. tetap PO karena waktu itu kita masih belajar, Jack kita sukses ya. Kita mulai udahlah PO, masa masker ya seadanya, maksudnya kita udah buat bagus kan, nggak mungkin semahal baju kan, masa orang nggak mau PO. Tapi Aldi ngerem dulu, lu niatnya beneran sosial kan, dia turunin lagi value pricing, maksudnya gue emang sosial tapi ya gue butuh Java untuk growing juga kan. Terus Aldi bilang kayak enggak, lu harus buat campaign di mana lu emang bener-bener ngebuat orang, emang lu maksudnya dia ngebuat gua jadi translate gua bisa didigest sama orang gitu. Kalau lu hanya jual, orang ketemu gua, oh maksud lu gitu. Nah dia nggak mau kayak gitu. Dia mau di sosial media tuh orang tuh ngedigest maksud kita tuh apa gitu. Makanya dia buat campaign itu. Ternyata campaignnya berhasil. Dan itu arahannya juga dari cewek-cewek kita. Oke. Awalnya gue juga sempet ribut sama cewek gue. Kamu yakin gue follow? Yakin lah, kenapa enggak? Gitu. Masih kayak egonya masih gitu kan. Akhirnya gue dibilang dia, coba kamu pikirin masker. Masa pabrik kamu nggak bisa buat? Gue kayak masih enggak udah followan aja, ngapain orang udah capek-capek buat. Terus akhirnya kayak sabar. Akhirnya gue diem tuh seharian, main game aja. Jorok aja. Autopilot gue, main game. Waktu di saat itu lu ini dia kita juga ragu ya. Iya, dia lagi ragu. Gue nggak pernah lihat terus dia. Gue kayak Nggak, sebenarnya kalau gua nih nggak suruh ngomong si Ilo nggak ngomong, kita nggak akan ngomong. Iya. Kita tuh nggak, masalah gua tuh nggak mau ngomong.
sebenarnya lo kalau ngomong ke Medi, suruh Medi ngomong ke Julio. Karena gue nggak mau ngomong pasti. Karena memang kita repot, nggak bisa. tahu apa posisi itu kan lagi sensitif banget semuanya ya. Bisa butuh uang juga, cuman keadaan ya lagi nggak bisa ngapa-ngapain, terus ngelihat ini kayak keke banget, tapi gue tahu ini nggak akan works gitu. Maksudnya sayang kita udah kayak apa kerja keras, terus tiba-tiba lu open PO dan lu kecewa lagi nanti kalau orang nggak ada yang beli gitu. Maksudnya ya udah bukannya gagalin tapi kayak pending dulu, delay, bikin sesuatu yang lebih bermanfaat buat banyak orang gitu. Makanya yang ngobrol kita berdua, maksudnya pada saat dia ngomong sama Mei, tapi kita malah ngomongnya sis ini kan ada bahan gini bahan banyak apa segala, kenapa nggak bikin masker? Oh ya juga ya cukup pikiran, ya udah akhirnya itulah nggak nyampe sehari udah langsung ada ini. Karena gue pas diomongin dia kan gue dulu tuh jarang. Jadi sebenarnya kalau nggak ngomong kita nggak akan panas. Kalau nggak panas nggak akan jalan. Gue tuh panasnya karena gue udah sama Aldi tuh udah capek banget loh, maksudnya. Karena kan bikin karena saat itu kan corona lagi kan? naiknya kan, dan gue itu sampai bohong sama keluarga gue untuk pergi. Itu gue udah sampai capek banget, seharian kita kerja kan sampai malam itu untuk follow-an. Nah, dari situ gue kayak panas, tapi gue ingat lagi nggak boleh, lu kalau mentingin ego terus ya udah kan. Akhirnya gue pikirin seharian main game autopilot, diajak ngomong kayak orang bego. Kamu nggak mikirin tapi kamu udah ngomong sama pabrik, jadi maksudnya kamu sambil mikir sambil mereka buat, and then sore nyampe. Bengong tuh tau gue ngapain? Gue bikin jus tiap hari. Iya, emang itu sana caranya supaya telur ini hijau, bau telur. Ulang minum tuh sampai kembung. Udah mbak, udah bikin minum. Tapi sehari ya. Tapi saat itu komunikasi kita juga lagi turun bro. Iya, karena ya gimana mau telepon dulu kayak ngapain, ngomongin apa, ngomong juga diem. Bikin jus aja terus, gimana saya bikin ke pasar, beli alpukat, pisang, stroberi, campur terus, minum terus. Baki banget. Minum jus mulu tiap hari. Hasil ya. Udah beli bro, buat gelas apa? Pokoknya gue mau daily jus ini buat semua orang. Harganya segini, semua orang harus butuh ini. Telur, sayur, dalamnya gue bilang. Abis itu pas udah kayak gitu, gelas-gelasnya udah dibeli bro. Sedotan harus dari kertas. Udah jadi bro. Tapi friendly lah ya. Ternyata gue lebih cinta sama Java. Tapi dari situ terus kan kita buat masker ya. Tapi emang di jalan Tuhan sih. Gue telepon pabrik gue, ternyata dia beneran buat masker yang dia tuh, jadi di saat pandemi gitu yang sensitif itu, pabrik-pabrik kan langsung ngebuat masker kain, tapi yang enggak apa, tidak sesuai standar kan. Nah, pabrik gue salah satunya yang kayak mau buat APD, mau buat masker itu semua dia buat standarnya dulu diuji lab. Dari situ gue sama Aldi pede banget, gue buat masker. Jadi kalau yang kayak di campaign kita bilang antibakterial lain itu nggak bacot, itu beneran. Tapi memang benar sebat kali pencucian hilang. Iya. Hanya beli lagi abis itu. Iya. Nah dari situlah mulai kita buat masker, lumayan sukses. Buatnya di mana? Dulu nggak ada kantor, masa F45 di rumah cewek gua dulu. Itu literally dari kucing-kucingan juga ya? Iya, kucing-kucingan juga gua. Bentar, sama juga. Kerja jam 12 siang, baru barang kan nyampe jam 4 sore. Mulai nunggu, kalau print. Pulang dari Bintaro ke Sunter jam 12:30. Lu bayangin kalau dia repot peaknya kalau 24 jam nih, dia repot peaknya tuh dari pagi sampai siang. Sebelum kita ketemu gua udah pulang, gua anterin masker juga. Nah itu gua mulai kerjanya tuh. Lu tau gua reply orang tuh sampai auto reply. Gua suruh mereka self service. Jadi mereka beli, mereka bayar JNE, mereka transfer. Itu jam 2 pagi. Itu gak stop gua sampai gua oke, thank you, gua langsung masukin ke daftar. Itu salah satu story yang gimana gua sama Ilona bisa jadi format. Format yang itu gara-gara itu. Itu gara-gara itu. Format Excel, miss, ke print, semua salah. Ada yang belum nama, itu gila banget. Karena pas kita bangun tidur langsung yang lihat Excel. Laptop panas kan, waduh. Bikin video nggak bisa. Akhirnya itu seru banget. Zaman, nggak bisa butuh laptop lagi. Ternyata di rumah gua dulu ada MacBook nggak terpakai. Ambil, bisa. Gitu. Pokoknya, terus gue juga tetap kekeh. Kayaknya
apa masukin masker ke dalam itu nggak enak deh kalau nggak ada puisi. Nah, iya dia buat. Print puisi ada Ya, kata suka puisinya ada oleh aja, di bawah. ada kerjaannya dia mas. Dimasukin. Udah nyampe lagi jam 2 ke Bintaro, nyampe nunggu masker. Udah jam 10 malam pulang lah. Iya. Udah lah. Ya udahlah. Tetap jam 1:30 ya selesai packingnya. 1:30 nyampe jam pulang 1:30. Tidur lagi jam 10 begitu terus. Gila itu parah sih. Itu perjuangan. Tapi gue selama gue sama dia, gue tuh selalu dapet tantangan, entah itu gue lagi sukses sama dia atau lagi susah. Kayak kemarin tuh tantangannya setelah kita dapet duit banyak, kita kan berpikir mau apa. Kalau Nah, mungkin di situ gue tahu pondasi gue kuat sama dia. Gimana kalau nggak kita buat kantor? Padahal itu duit bisa gue transfer personal aja kita Selesai. ya. Lanjut ke paling usaha ya lanjut kita ke PO PO. aja kayak biasa gitu. Cuma dari situ kayak nggak bisa. Kita mesti think big. Nah, gue pikir juga ini secara bisnis semua lagi turun corona kan. Berarti properti juga turun bro, gue bilang kan. Dah kita cari hari itu juga, 2 hari kemudian sewa langsung. Yes. Itu tantangan kok. Menurut gue itu Padahal nggak kalau tahu ya misalnya orang lihat nggak kita kayak rencananya keren ya langsung. apa. Padahal enggak, itu tantangan. mungkin kalau ada orang finance kita nggak bisa kayak gitu. nggak bisa kayak gitu mungkin. Justru otak kita mumpung belum ada finance. Iya. Rebel. Iya, jadi gue pikir kalau terlalu Kita banyak, ngeduga. gue tuh kalau perusahaan ini gue nggak bisa ngomong salah sih, tapi kalau perusahaan masih kecil, jangan sok-sok terlalu structure sih menurut gue. Justru kerjanya growingnya malah lebih lama. Itu yang gue belajar dari dia. Jadi kayak selama ini belum butuh banyak pondasi, ya udah kita hajar dulu. Pondasi awalnya apa? Kita mesti beli sewa ruko dulu, sewa ruko biar nggak pusing. Kita kan dulu gua nggak enak juga kan, masa di rumah orang itu sama masker Iya. itu mulu kan nggak enak. Serak. Serak. Wah dulu nggak ada serak ini doang. Semuanya serak semua. meja kayu gue sampai kecap tuh Iya, jam. aja apa pun. Serak. Punggung pada sakit gitu. Itu Itu udah biasa. autopilot gue main. Makanya sekarang gua kalau lihat packing agak-agak enak. Enak. gitu. Gua nggak mau muntah. Kok gua enggak ya? Gilo itu passion. Passion. Kayak dia packaging Passion. gimana. Dia tuh kalau packing tuh mukanya senyum Iya, gitu. iya. Kalau gua kayak Gua sakit aduh. pinggang. Iya, dia tuh kan pas packing di rumah juga ini nih gue suka begini dibandingin ngajar kan. Iya, bisa ya kayak gitu. Parah lu. Anjir. Kedua kartu mati karakter, mati karakter. tapi Tapi pembelian ngeliat dia tuh kayak happy gitu. Pembelian packaging semuanya lebih efisien semenjak Ilona yang pegang. Karena yang lu pegang suka autopilot. Iya. Gua Bayangin Julia pegang admin yang suka autopilot. Dan Suka dia dijawab. Semuanya dia kesel tuh customer. melewati fase dimana yang 200 paket itu, makanya dia enak. Iya. Gue Dan juga kalau gua- lagi kayak gitu mampus. Dan gua. Iya. gua kalau orang udah nggak, gua kan namanya juga ownernya perusahaan sendiri ya. Ownernya sesuatu yang gua buat sendiri. Kalau ada customer yang nyolot, gua nyolotin balik. Jadi nggak bisa as Iya nggak bisa. Nggak bisa. Maksudnya gua jadi kayak kurang profesional karena customernya kayak minta diskon lah apa yang ada gua galakin dan mereka ngadu ke Gua jadinya ngadu ke DM. Gua lempar lagi ke WhatsApp ke dia lagi. Terus kayak mereka bilang apalah lama ya, gue bilang ya gue orangnya ya meletus kayak lu mau cepet ya, orang lagi corona mau gimana lu mau cepet gitu lah. Cepet ya. Terus kayak ada yang bilang tipu-tipu ya lu, tipu-tipu gue balikin duit lu langsung gue balikin karena situ kan gue bilang sensitif. Jadi kalau yang udah rese gue langsung balikin duitnya. Terus kayak enggak kak ya gue jadi raja kan. Tapi nggak boleh. Apa? Oh gini dong, customer adalah raja kita dewanya. Iya. Bener kan? Raja kita dewa. Ini lama sekali. Udah. Udah berapa gua lama sih ambil- bro? Langsung. Oh Udah baru sih. 40 menit. Menurut gua udah cukup sih. Udah cukup. Menurut gua akhirnya dari masker. Enggak lanjut aja bro, nggak apa-apa enak. Ini kita belum lanjutin Ini loh, lagi dari episode enak, 3 Om. loh. Sama ya. Iya, lu bilang lu mau ini. Jadi dari kita buat kantor, nah disitulah gua tambah erat sama Aldi. Karena kita sempet Cuma terdekat. Konco sebelum punya kantor itu berat banget untuk gua. Iya. Karena dia di Alam Sutra Mm-mm. dan gua ini di Sunter. Bagaimana kondisi tiap hari dia
udah rebel, udah bro, lu nginep aja. Sementara orang tua juga tidak mengizinkan. Enggak bro, awal gue bilang enggak, apa kita cari di tengah aja nih. Tapi dia yang nggak mau, dia bilang enggak bro. Saat itu kita emang kayak mikir, enggak, kayaknya Alsut lebih bagus ya. Maksud gua Alsut lebih murah. Iya. Jalan tengah tuh di CP. Nah, Tatas itu iya, juga iya. lebih mahal. Itu lebih mahal dua-duanya dan dia di situ lah maksudnya gue respect juga. Respect. Jadi maksud gua ngomong kayak gitu adalah sebenarnya tanggung jawabnya juga akan lebih besar si Julio di sana. Waktu dulu awalnya mikir adalah udah bro, lu tiap hari ke kantor. Gua paling seminggu 3-4 Ya, 3-4 kali. Ke kantor. Tahu-tahu pas ada kalian Nggak mau pulang. semangat gua membara. Sebelum ada kalian juga semuanya udah membara. Kita tiap hari. Tidak ada itu pulang jam 5. Gue suka tidur di kantor. Kenapa? Karena capek banget. Gue nggak tahu kenapa sekarang Tuhan kasih gue kekuatan ya. Ya udah Nggak pernah biasa, tidur, soalnya. nggak pernah apa. Bayangin dia lagi lagu meditasi, gue tidur. Iya, iya, Karena udah pagi gue ngajar. Iya, emang. Capek, nggak ada orang gitu, nggak ada yang ngebacot. Udah bro, tidur dulu bro, tidur. Waduh, datang bisa jam 12, pulang jam 10, setengah 11, nyampe jam 12. Gua tuh masih nginget rasa-rasa nge-packing di Bintaro. Ya, jam siang. Gua kira ya cuma ngebedainnya dari Bintaro langsung deket lah, bisa jalan. Tahu-tahu capek punya kantor. Nggak pas sampai situ barulah bisa ngerasain punya kantor ya. Adaptasi segala macem, ngeberesin sendiri semuanya. Iya, karena kantor basically kita desain sendiri ya bro. Iya, kita Itu Belanja literally sendiri. kita belanja sendiri, kita desain sendiri, kita cuma butuh satu tukang yang si Ucok tuh. Iya, itu pun lagi itu Idul Fitri itu ya. Iya, lagi Kalau cuma lebaran. satu orang dan tiap hari sebelum ini jadi pun kita mesti datangin terus. Iya. Itu literally ini kan vinyl dari yang enggak vinyl gila kita beli vinylnya sendiri, kita angkat sendiri, kita Kurang bawa. balik lagi. Kurang balik lagi, beli lagi gila. Makanya dari situ gua appreciate banget kita punya kantor ini gitu. Iya. Sempet sih sebulan 2 bulan kayak kita PW aja ya bertiga. Iya. Tunggu Vol 2 ya. Yang mulai ada tim adalah yang mulai bacot biasa gue. Iya. Gue udah gak kuat, kalau dia gak kuat kan santai aja. Iya. Gue gak kuat tuh ngebacot, pasti berisik Iya. gitu. Akhirnya gua jadi panas. Oke, ya udah besok semua. So gue gak kuat karena ya sama, dia kerja 5 menit, gue kerja 5 hari. Karena marketing terus harus jalan setiap hari. Mau sampai saat itu ya sampai sekarang. Gue tidak akan mungkin kalau misalnya lu pada ngelihat gue overwork kali ya, kalian harus tegur sih karena biasanya itu udah bagian dari pekerjaan kalian. Gue udah harus pikir dari out of the box lagi. Mungkin itu kali ya. Soalnya kita salah satu. kebiasaan kali kayak Kebiasaan semuanya kan banget sendiri, Iya. jadi kayak ke autopilot. Sometimes juga. gue ngerasa gue overwork gitu loh. Maksudnya sekarang udah ada Yuda, udah ada kenapa gue nggak bisa lepas? Karena sudah terbiasa kerja semua. Makanya itu salah satu hal yang harus bisa gue percayakan ke orang lain sih, ke tim lagi gitu. Nah, tapi bukan berarti itu hal yang jelek ya, justru itu bagian the part of lessons kita, pelajaran kita. Oh sama yang nge-support kita punya tim awal sebenarnya kita cuma mau buat admin ya. Iya. Itu kita masih ngerasain Vol 1 tuh capeknya luar biasa. Kita Karena jualan. gue paling benci jualan terus enak, packingnya gue benci Packingnya banget, parah. karena pasti sakit pinggang dan nggak bisa latihan. Kayaknya jangan terlalu tinggi guys. Itu kacau sih. Apa pertama kali packing di kamar dia, packingnya bukan di meja, tapi di kasur nempel itu semua. Jujur gue jijik semua. Itu di kamar dia. Pertama kali dulu. Pulang naik Grab, kayak drama banget sih gua. Kesel gitu. Pulang naik ke Sunter 250.000 naik gokar. Habis itu mesti nyebrang hujan-hujanan bensin Pertamina, bilang kayak film-film tapi gue benci banget. Hujan-hujanan naik Grab, bawa tas segala macam. Kan orang susah gitu. Kayak Susah ada sih. backgroundnya ya. Iya, tapi habis itu gak bisa pergi lagi karena duitnya habis. Waktu itu jalan hidupnya cuma Jack doang jalan hidupnya. Endorse juga belum gitu, waktu itu sepi banget. Iya gitu sih. Habis itu nggak lama kan sama kalian ya baru mulai masuk Yuyu dulu. Kayaknya cepet banget ya bro ya. Karena kita baru 1 tahun ya, ini 1 tahun kita. Iya. Kita di ruko aja baru berapa lama? 4 bulan. Belum.
Baru 4 bulan. Corona. Kan dari Juli kan? Oh, iya. Gila, emang waktu tuh cepet kalau enjoy ya bro. Iya sih. Udah sih sebenarnya gue cukup podcastnya. Gue Iya, malah bener. mau nanya dari kalian buat Java seperti apa, sama buat owner-owner seperti apa pesan dan kesan. Mantap lagi. Dari yang paling tua. Dulu kan gua ngantuk. Yang paling tua. Jangan gua lagi dong. Ya udah sekarang Ilona. Nah, Yang paling muda berarti. Pesan apa nih? Pesan Pesan dan kesan untuk dari Be yourself. Java. Be yourself. Allah Fima. Untuk lebih dalamnya lagi adalah kamu bekerja tuh mau seperti apa dan enjoy gak gitu. oh itu Beda ya ya? dulu habis itu kesannya. Iya iya iya. Ya. Gabungin lah, dicampur. Tadi udah diomongin ya, gue lebih suka packing sebenarnya. Jadi ya, lebih suka packing daripada ajar. Gue juga nggak paham sih, dia kenapa begitu gitu ya, gue nggak tahu. Tapi Padahal Ya, ilmunya pasti banyak gue ya, yakin nih, anatomi ntar tubuh. pasti ada sistemnya. Pas packing sudah jadi. Ada pesan kan jadi. nggak sih, nggak mungkin. Tadi ngomong apa sih? Ya gimana? Packing. Finding. Oh iya, lebih suka Kenapa packing. aja yang autopilot Iya, sih? Jadi Dory. jadi bingung gua. Oh iya itu lebih suka packing, tapi kalau gua sih lebih apa yang lu lakuin tuh senang, ya udah lakuin aja gitu. Nah, pesan buat kalian-kalian kita ya semoga kita bisa tetap inilah bukan cocok ya, bisa saling kompromis gitu dalam misalnya ada perbedaan apa, bisa kayak pacaran aja gitu, cari jalan tengahnya, selalu cari jalan tengah gitu. komunikasi. Ya, Intinya komunikasi sih. Iya komunikasi, jadi misalnya ada apa ya, udah culture yang kita udah taruh di dalam Java sih udah works ya buat tim internal kita, dan juga semoga bisa apa ya, kita bisa jadi lebih tim yang solid dan individunya lebih wise over time gitu. Semoga yang disemogakan akan tersemogakan. Ya. Apa sih? Oke. Gitu aja sih. Ya kan? Jadi ya langsung win lah gini Yo, begini. Nah. Gini. Udah kelar. Ya udah. Apa? Iya apa yuk? Pesannya pesan. Jangan pernah puas atas pencapaianmu hari ini. Cuma kalau besok boleh. Ya besok boleh lah ya. Gimana, keren, keren, keren. Iya, kalau misalnya udah Merasa puas. mencapai apa? Ngerasa cepet puas. Pencapaian udah 100, ya jangan puas aja di 100 gitu loh. Harus nembus lagi. Iya, harus lebih lagi gitu. Gitu sih, karena kan kita kan masih baby ya. Jadi kita harus Giant baby. giant baby. Oke. Jadi kita harus Kalau Yuda, Gua sih jangan. I love mama aja. Enggak, serius. Be yourself. Ya Apa ya? jadi diri sendiri sih. Mak, itu kopi. Gue bilang be yourself, jadi jangan gitu. Serius. gue udah jadi diri sendiri nih. Coba yang lain, coba. Intinya buat kalian sih yang untuk para owner ya. Gayanya kayak owner ya. Iya, kayak owner. Undercover bos gua. Oh, iya. Undercover bos. Apa-apa. Udah duluan. dia lagi ngantuk ini. Ngantuk sebenarnya. Ya jawab dong. Jangan cepet-cepet ngebosenin sih. Biar nggak boring kerjanya. Oh, benar. Emang kita ngebosenin ya? Enggak, dulu jangan ngebosenin di kantor tuh harus ada fun aja. To be chill. Selalu jadi anak kecil. Oh, to be chill like anak kecil. Iya, to be child ya, to be child. To be child. Apa. Chill like a child. Oh, maksudnya itu chill tuh child. Child. Bahasa Inggris gua Norway. Harus ngerti lah. British. Itu British bagian hancur. Oke. Bahasa Inggris jeruk purut. Oke. Kuburan dong. Kalau Medi, Kalau saya ya terus kerja keras, cuman jangan jadi greedy aja sih. Tetap harus tahu ada batasnya, ada istirahatnya, tahu waktu. Terus mau berjuang terus, tapi ya pokoknya intinya tahu batas aja sih, dan be humble terus aja. Dan saling mengingatkan, saling ngerem, saling sayang. Karena harus ada kasih sayang. betul. Baik. Itu
terus ya komunikasi udah sih itu buat kita semua dan kalian. Yang terakhir Silakan juga tuh. buat Tony. Nah, yang lagi nyisir. Sini Ton. Gimana tuh? Ngantuk di belakang nih. Tony ini salah. Ini direkam nggak? Udah direkam. Ini salah satu Partner. Tony ini dulu Part- pertama kali gue kenal tuh 2017. Ya kan? Oh, Ya, panjang part lagi. of history. Nah, dikit aja singkatnya. Dia aja. Enggak, singkat apa 2017. Singkatnya adalah punya proyek besar. Selama itu gue jadi ambasador dan ternyata udah 1,5 tahun bersama. Pas sudah 1,5 tahun bersama, ternyata uang yang gue kasih ke Tony spend untuk biaya video gue sekarang itu dia kumpulkan, ibaratnya dikumpulkan dan dia tanam di Java. Jadi, ibaratnya ibaratnya pekerjaan itu ketika kita bisa bekerja keras ataupun bisa memberikan trust kepada orang, ternyata banyak orang-orang baik yang mau bisa bekerja sama kita gitu. Betul. Tony mungkin nggak kasih uang banyak, tapi dia kasih tahu kita bagaimana caranya bekerja keras. That's how. Gua nggak tahu cara pakai duitnya aja, jadi nggak dipakai. Gagal kan? Gua ngomong keren-keren. Langsung Nah, itu. Bon. Itu part of history dan part of future. Jadi kalau kalian lihat semua video yang keren-keren yang cekecek gitu, itu semua itu satu dari- orang doang yang buat. Gitu ya. dari Tony. Mumpung Ya, dia masih terus jomblo. pertanyaan apa bang? Pertanyaannya adalah, ya pesan lu buat Java dan buat kita berdua as a owner dan juga tim gimana bro? Ya kalau gue belajar dari diri sendiri, dulu gue pernah overwork juga. Oke. Itu menjadikan gue punya kekurangan. Makanya kenapa gue selalu bilang sama para owner ini, Anjir. jangan lupa istirahat bro. Liburan bro, jangan lupa bro, liburan. Kita nggak lupa liburan, cuma nggak liburan aja. Ya nggak harus banyak-banyak, nggak harus sering-sering, cuma adalah waktu me time-nya harus ada. Ada 1 minggu lah. Iya, Di bening. makanya. Tadi udah balik kok kemarin. Gue cuma ngingetin doang. Intinya sih itu. Sama pesan yang lain sih ya, tim itu emang dibentuknya pelan-pelan. Kalau nanti ada yang masuk ada yang keluar ya wajar. Dulu mereka berdua tuh nggak mau banget kalau masukin tim. Gue selalu bilangin, lu perlu admin bro, lu perlu admin bro. Sampai bosan di kuping mereka berdua. Tapi akhirnya admin juga nggak ada. Akhirnya yang masuk lebih dari admin, Iya. banyak ada macam-macam orangnya. Tim itu harus di-build supaya Java Aesthetic bisa lebih gede lagi daripada yang sekarang. Baik. Udah itu aja. Yang gitu dong kayak terus lu kayak satu-satu gitu. Gue balik ya. Udah. See you next week. Bye bye. Itu malah jadi orkestra dong. Kalian tahu gak sih lu yang Udah, itu? udah deh. Udah lah, 3, 2. Bareng-bareng dong. Iya, Semuanya mari ya. 1 udah siap semua. Apa ini? Salam Haslan. Kalau 3, 2, 1 mah udah tahu. 3, 2, 1. Salam Haslan.